Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 5 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengkritisi pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan alasan harga BBM bersubsidi saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ia menduga tindakan ini bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Chandra mengatakan negara dilarang berlepas tangan atas pemenuhan hak setiap warganya. Sebab hal itu menurutnya merupakan tanggung jawab negara secara mutlak untuk memenuhinya, termasuk hak atas sumber energi. Sehingga sebagai sebuah tanggung jawab negara yang harus dipikul oleh pemerintah, maka tidak pantas jika tanggung jawab itu beralih kata dan makna menjadi subsidi yang definisinya adalah bantuan. Bukankah pemerintah berkewajiban untuk turut campur tangan di tengah-tengah kesulitan masyarakat kecil terhadap segala kebutuhan dasarnya, termasuk menyediakan BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya? Kata Chandra dalam keterangan resminya pada hari Ahad 4 September yang lalu. Nah, pemirsa, di mana letak kekeliruan pemerintah di dalam hal kenaikan BBM bersubsidi? Apakah kebijakan tersebut bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan apa saja kira-kira yang dilanggarnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Chandra Purna Irawan, SHMH. Beliau adalah Ketua LBH Pelita Umat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya Bung Chandra? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Alhamdulillah baik Bung, sebagaimana di pemberitaannya ini kan juga sudah diumumkan ya bahwa Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemberitaan tentang kenaikan harga BBM ini sontak membuat masyarakat gaduh, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah yang merasa sangat keberatan. Nah, menurut Anda ini Bung Chandra, apakah kebijakan tersebut ini benar merugikan rakyat? Ini seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, yang pertama kan begini, pemerintah kan selalu mengatakan bahwa beban subsidi ini kan terlalu besar, kan begitu ya, terlalu besar. Nah, pertama saya ingin mengkritisi bahwa kata subsidi itu tidak tepat, ya, tidak tepat kalau kepada rakyat, ya, tidak tepat sekali. Kenapa? Karena subsidi itu kan artinya bantuan. Sementara negara posisinya kepada rakyat itu bukan memberi bantuan, tetapi adalah kewajiban, ya, yang harus ditunaikan oleh negara, memberikan apa istilahnya kemudahan bagi rakyat, begitu ya, untuk agar dia bertahan hidup. Nah, itu harus diberikan oleh negara dan negara berkewajiban untuk melakukan itu. Jadi subsidi itu seolah-olah bahwa negara ini sangat baik, begitu ya, memberikan bantuan, gitu loh. Kemudian karena merasa anggaran sedikit, kemudian menyatakan bahwa bantuan ini dikurangi. Nah, ini saya kira ini tidak tepat ya istilah subsidi. Kemudian yang kedua, semangat spiritnya adalah ya negara itu bagaimana menunaikan apa istilahnya, memastikan rakyatnya itu agar mendapatkan akses-akses kemudahan dalam menjalani kehidupan. Misalnya listrik, kemudian BBM, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya mesti tanggung jawab negara memberikan kemudahan akses itu kepada rakyat untuk mendapatkan. Yang ketiga, kalau misalnya berat anggarannya, mestinya negara tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap BBM itu, terhadap energi itu. Mestinya negara
itu mencari pos lain, misalnya apakah anggaran dari setiap departemen ya yang setara kementerian ataupun berada di bawah departemen itu mestinya mungkin dikurangi anggaran itu, ya. Karena kan kadang-kadang politik anggaran kita, politik anggaran yang politik anggaran itu biasanya setiap tahun anggaran itu bertambah. Kalau misalnya anggaran tahun ini 1 miliar, ternyata akhir tahun 1 miliar itu tidak habis, maka ada yang menyatakan bahwa dipertanyakan itu penggunaan anggaran itu kok tidak habis, apakah program kerjanya tidak jalan, sehingga orang berpikir supaya dianggap kerja, maka anggaran 1 M yang sudah dicanangkan dalam program kerja harus habis, bila perlu kurang, kan begitu. Berarti tahun depan untuk menilai orang departemen itu baik apa tidak dinilai dari anggarannya. Kalau tahun lalu 1 miliar, berarti untuk target yang sifatnya ambisius berarti naik dong, misalnya 1,5, kan begitu. Terus itu, nah itu. Jadi oleh karena itu saya kira pemerintah bisa mengurangi pos anggaran-anggaran pos terhadap departemen yang lain. Ya, nah ini saya kira misalnya ada anggaran katanya yang dari 300 miliar menjadi 1,2 triliun, kan itu sangat fantastis itu kenaikannya. Atau misalnya anggaran departemen lain, misalnya begitu ya, yang saya kira itu dikurangi. Nah ini saya kira pemerintah itu bisa mengurangi sisi-sisi anggaran itu. Jadi tidak tidak selalu rakyat yang kemudian dijadikan jadikan korban. Kemudian dari sisi cicilan, misalnya kita punya utang besar keluar, misalnya begitu. Berapa cicilan itu? Nah pertanyaannya, kenapa tidak menyatakan bahwa terhadap cicilan bunga terhadap cicilan utang itu juga tidak menyatakan besar, kan begitu. Nah ini saya kira negara mestinya tidak menjadikan rakyat itu selalu menjadi korban atau seolah-olah rakyat ini istilahnya selalu dimanjakan dengan bantuan. Padahal kan itu bukan bantuan, itu mestinya kewajiban negara. Nah saya kira di situ ya eh, apa eh, dasar pemikirannya itu di situ mestinya. Jadi ini bukanlah bantuan negara, tetapi kewajiban negara untuk memberikan akses kemudahan terhadap rakyat. Itu saya kira yang pertama. Ya, baik. Lantas kemudian dengan kebijakan dari pemerintah yang seperti demikian tersebut, menurut Anda ini selaku seorang yang ahli di bidang hukum, apakah perbuatan tersebut ini bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk melawan hukum? Kira-kira jika iya, kira-kira pasal atau undang-undang nomor berapa gitu yang dilanggarnya? Ya, ada dua kita untuk menilai apakah pemerintah ini melawan hukum atau tidak. Ya, dasar 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 logika hukumnya yang pertama adalah tadi, sebagaimana uraian saya tadi yang pertama, bahwa negara itu memiliki kewajiban, ya, sebagaimana rakyat juga punya kewajiban terhadap negaranya. Jadi rakyat punya kewajiban terhadap negara dan rakyat pun punya hak dari negara. Negara pun juga sama punya kewajiban dan juga punya hak. Nah, keduanya saya kira harus ditunaikan. Nah, kewajiban negara, apa kewajiban negara? Kewajiban negara tentu yang tertuang di dalam undang-undang. Nah, undang-undang itu menegaskan kepada negara wajib ya memberikan perlindungan, memberikan kemudahan akses untuk memajukan setiap warga negaranya, gitu loh. Gitu. Sehingga oleh karena itu, karena ada hak, ada kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Pertanyaannya adalah, apakah menaikkan BBM itu bagian dari mensejahterakan? Kalau itu tidak bagian dari mensejahterakan, berarti dia melawan hukum, melawan undang-undang. Yang pertama, dasar logikanya. Dasar logika kedua adalah ya, apakah dari kebijakan itu merugikan orang lain? Nah, kalau menggunakan logika hukumnya perdata, perbuatan melawan hukum itu adalah merugikan pihak lain. Nah, pertanyaannya apakah dengan kebijakan ini merugikan? Saya kira sudah bisa kita jawab itu. Misalnya, dengan naiknya BBM, para nelayan ya akan kesulitan untuk bertahan, misalnya untuk membeli minyak yang digunakan untuk bernelayan, misalnya mencari ikan. Nah itu. Berikutnya, apakah biaya membeli minyak itu
perolehan hasil tangkap ikannya itu melebihi dari yang modal yang dia keluarkan, dengan resiko tenggelam itu kematian, kan gitu. Nah itu kan berarti merugikan itu. Nah kalau menggunakan logika hukum perdata, maka kebijakan yang merugikan itu dapat dinilai perbuatan melawan hukum namanya. Kalau rakyat biasa itu disebutnya onreh mati gedang. Tapi kalau dia penguasa disebutnya adalah ya unremitting overhead debt. Nah, jadi oleh karena itu, saya kira menggunakan dua dasar logika hukum tadi, maka saya berpendapat bahwa kebijakan menaikkan BBM itu adalah tindakan melawan hukum. Jadi oleh karena itu, saya kira masyarakat manapun dapat melakukan perlawanan terhadap pemerintah melalui perlawanan. Ya, Silakan baik Anda. Bung. Ini mohon pendapatnya juga ini kan. Ini kan harga BBM juga sudah diputuskan naik ya. Lantas kemudian ini kan juga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Kira-kira menurut Anda apa dampak menaikkan harga BBM di tengah kondisi masyarakat yang sulit karena banyak sekali himpitan ekonomi? Iya, kan kalau BBM itu kan bahan utama ya, bahan utama untuk bergerak. Kalau bahan utama untuk bergeraknya saja itu naik, saya kira otomatis juga akan yang lain naik, gitu ya. Karena kalau nggak ada BBM, saya kira nggak akan bergerak. Misalnya mobil untuk ngangkut bawang putih, bawang merah, ngangkut beras, itu kan butuh BBM. Tidak bisa pakai air. BBM-nya sudah mahal. Belum biaya tolnya, sudah mahal. Nah itu ya. Nah ini yang saya kira harus diperhatikan ya. Gitu. Kalau kemudian bagaimana dengan BLT? BLT tidak bisa menyelesaikan, ya kan cuma bantuan 600.000. Itu pun tidak kontinu sifatnya terus-terusan, gitu loh. Ya, nah ini saya kira gimana ya? Saya kira kebijakan yang demikian ini harus dibatalkan. Nah, pertanyaannya bisa nggak rakyat membatalkan? Rakyat bisa membatalkan melalui gugatan di pengadilan. Salah satu gugatannya adalah gugatan di pengadilan tata usaha negara, ataupun kemudian ya di pengadilan umum, atau kemudian itu atau bisa juga melakukan gugatan terhadap regulasi yang mengatur hal ini. Nah, ini saya kira yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk melakukan perlawanan. Ya, baik. Lantas kemudian ini kan juga kita juga melihat ya di berbagai kesempatan ya bahwa Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait dengan subsidi adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin ya dengan hal tersebut. Nah, realitas di lapangan ini seperti apa ini menurut Anda, Bung Chandra? Ya, saya kira untuk mengetes agar tidak memberatkan rakyat, saya kira tidak perlu jauh-jauh sekolah lah ya. Tinggal kita ini aja, pertanyaannya adalah BBM ini berdampak tidak terhadap yang lain. Ya, berdampak apa tidak? Saya kira sangat berdampak. Tadi saya sudah sebutkan, faktor barang lain akan ikut naik gitu. Karena BBM ini adalah sumber utama dari perputaran dari sebuah transportasi. Ini ya pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Eh, Lebih baik jadi pengusaha minyak, ya, menguasai minyak dari hulu sampai hilir, atau mau produsen mobil? Saya kira kalau saya kira minyak, karena mobil itu nggak bisa bergerak kalau nggak ada minyak. Semewah apapun itu mobil, bahkan mobil bisa jadi murah harganya kalau minyaknya nggak ada, gitu loh. Kan berarti minyak ini utama, ini minyak ini, gitu. Jadi oleh karena itu pasti akan berdampak, pasti akan berdampak. Ya, nah ini. Kalau ada yang menyatakan bahwa ini dinikmati oleh orang kaya, gitu loh, misalnya begitu. Pertanyaan saya, ya, yang ngangkut-ngangkut barang itu menggunakan apa itu? Kan dia pakai mobil truk, pakai mobil
bak terbuka, itu butuh biaya itu. Nah, kalau dari situ saja sudah mahal, maka pasti biaya ini pasti kan naik. Kan seorang pengusaha dia kalau mau menjual barang, dia kan akan ngitung tuh berapa modal yang harus dikeluarkan. Satu, modal barang. Dua, modal transportasi. Tiga, modal tenaga kerja. Nah, gitu loh. Kan dia ngitung tiga item itu. Modal tenaga kerja berapa gaji karyawan, modal transportasi berapa dari mulai bensin, dari mulai tol, dari mulai perawatan mobil. Yang ketiga, biaya produksi. Nah, itu HPP itu biasanya minimal ya, biasanya eh, kelipatan satu. Kalau HPP habis 10.000, dia akan jual barang misalnya 15.000 apa 20.000 gitu loh. Semakin tinggi HPP-nya, saya kira nilai produk jatuh ke konsumen makin mahal. Nah, ini saya kira yang harus diperhatikan gitu ya. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian jika memang seperti demikian, kira-kira sudut pandang pemerintah di dalam melihat apa namanya BBM ya yang untuk melayani rakyat ini harusnya seperti apa? Bisa dijelaskan, Bung? Mestinya pemerintah itu melihat BBM bahwa ini kebutuhan dasar rakyat. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang, lah kan dinikmati orang kaya, ya. Karena negara mestinya di dalam negara itu kita tidak boleh membeda-bedakan kelas bawah, kelas atas. Kalau memang itu kewajiban negara, maka minyak itu harus dinikmati oleh siapapun itu. Baik kelas bawah, baik orang kaya maupun orang biasa begitu. Karena gini, kalau orang kayanya agak nanti terdampak dengan BBM, ya misalnya orang kaya ini pengusaha, dia pasti akan menaikkan tuh harga. Misalnya ini orang kaya nih, ya dia menjadi pengusaha beras misalnya. Pertanyaan saya, sekaya-kayanya dia pasti akan ingin memperoleh keuntungan, pasti di HPP dihitung HPP-nya. HPP beli berasnya berapa, transportasinya berapa, ya. Lalu dijual ke orang, ke rakyat, gitu loh. Karena tidak mungkin orang kaya itu akan jualan, tapi dia tidak ingin memperoleh untung, itu nggak mungkin itu. Nah, logika ini yang kemudian harus nyambung begitu loh. Kecuali gini ya, kecuali ya yang jualan itu orang miskin semua, yang produksi beras, yang ngangkutnya itu semua mereka. Oke lah itu. Tapi kan pada faktanya yang produksi itu orang-orang kaya, gitu loh. Kan logikanya pasti dia akan mengeluar, dia akan menjual barang itu minimal menutupi harga ininya. Apa modalnya nggak mungkin orang kaya kemudian jualan rugi kan begitu. Nah ini saya kira logika ini gimana ya gitu ya. Itu yang saya kira harus diperhatikan. Ya, baik. Terakhir, Bung Chandra, menyikapi terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ini pandangan dari LBH Pelita Umat sendiri seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya kalau LBH Pelita Umat kita mendorong pemerintah untuk membatalkan kebijakan. Kalau tetap tidak mau batalkan, saya kira rakyat bisa melakukan perlawanan menggunakan gugatan ya melawan pemerintah itu dengan gugatan di pengadilan. Meskipun penangkalannya kan urusan belakangan lah ya saya kira itu. Nah ini kalau apa? Saya kira ini bisa dibatalkan. Kalau menaikkan atas dasar kepres berarti diuji itu kepresnya di pengadilan Mahkamah Agung. LBH bisa mendampingi ya untuk melakukan perlawanan hukum ini. Tapi kan harus ada surat kuasa. Siapa yang mau ngasih surat kuasa? Misalnya nelayan, UMKM, pedagang apa gitu ya. Yang dia betul-betul terdampak. Nah itu kita bisa lawan itu. Menggugat itu di Mahkamah Agung bisa. Kepres atau perpres segala macam bentuknya. Demikian saya kira ya. Ya, baik, Mas Syawani. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih telah memberikan
penjelasan dan pencerahannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Semoga Bung Chandra dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Pamit, pamit. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.